qalbun. Basyirah. Kalau Imam Ghazali menerjemahkan qalbun itu dengan ruh di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana kita mau mengetahui mata hati kita itu buta kalau kita tidak mengetahui basyirah atau qalbun kita itu kondisinya kayak apa. Maka biar mengetahui kondisi qalbun kita, di sini saya akan paparkan urutan atau jenis-jenis lapisan hati menurut kitab Al-Hikam. Jadi analogi itu contoh atau sesuatu yang menggambarkan. Hati itu ada lapisan-lapisannya. Ibarat rumah itu ada pintu, ada pagar, ada pintu, masuk lagi ke kamar nanti masih ada lemari. Nah, di dalam lemari itu ada apa? Di lacinya itu sap-sap. Maka itu yang namanya sirullah. Rahasia Allah itu yang ada di dalam lemari itu. Kalau analoginya Analoginya rumah tadi. Nah, kita lagi membahas tentang lapisan-lapisan hati. Lapisan hati yang pertama itu disebut yang paling dangkal, yang paling luar. Itu disebut basyirah. Ainul basyirah, mata hati. Kalau mata ini ainul basyariyah. Kalau mata ini ya mata jasad ya. Tapi jangan ditulis yang ini. Lapisan hati yang pertama adalah ainul basyirah. Karena manusia itu dilengkapi dengan hati. Saya tanya, robot ada hatinya enggak? Enggak. Ya ibaratnya hewan itu sebenarnya ada hatinya, tapi bukan hati itu yang dimaksud. Hewan itu sebenarnya nggak ada hatinya, nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya. Nah, basyirah yang pertama ini fungsinya adalah fungsi basyirah ini kalau kita bisa memfungsikan lapisan hati yang terluar, pasti akan bisa memfungsikan hati mata hati yang bernama basyirah untuk membedakan fungsinya untuk membedakan. Analoginya begini, ada jalan dua orang, laki-laki sama perempuan. Ya kan, mata kan melihat. Nah, hati kita itu bisa membedakan ini laki-laki, ini perempuan. Hati kita yang membedakan. Contoh lagi, misalkan tadarus. Nah, tadarus itu kan membaca Al-Quran. Terus yang kedua lagi di sini ada orang ghibah. Pasti hati kita itu bisa membedakan. Tadarus itu baik, ghibah itu jelek. Nah, itu tugasnya basyirah. Saya yakin panjenengan semua bisa mengakses, bisa memfungsikan basyirah ini. Tapi kalau robot bisa nggak? Nggak bisa. Basyirah itu untuk membedakan yang baik dan yang jelek, yang gelap dan yang terang. Itu adalah kerjaannya basyirah. Hati kita yang paling luar, minimal kita bisa memfungsikan itulah. Makanya orang, misalkan ada seorang pembunuh kejam berdarah dingin, seakan-akan orang itu nggak mempunyai hati, ya kan? Nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana kejam, mana tidak. Basyirah adalah fungsinya untuk membedakan. Kemudian lapisan hati yang kedua, itu namanya dhamir.
Garis miring bahasa Indonesianya itu moral. Nih, lapisan hati yang tingkat kedua, artinya yang lebih dalam lagi. Ini jangan ditulis dulu. Ada analogi pendidikan moral Pancasila. Artinya pendidikan hati. Pendidikan hati yang nomor 2. Wong kok randi moral, artinya dia itu nggak bisa memfungsikan moralnya. Lah apa fungsi moral itu? Kerjaannya dulu ya, atau fungsinya moral itu cuma if'al dan la taf'al. Ini artinya kerjakan. Ini la taf'al, jangan kerjakan. Penjelasannya begini. Ketika hati kita itu bisa membedakan, saya share di grup, ntar malam ada kajian, ya ini kajian terakhir. Nah, terus saya tidak nge-share, misalkan saya tidak nge-share ya, ada 2. Itu yang tahu tuh hati atau basiroh. Ada kajian dan tidak ada kajian, atau mungkin ada kajian sama pertandingan sepak bola. Oh, pilihan. Enggak, dia yang membedakan. Beda nih, oh ini kajian, oh ini pertandingan sepak bola. Itu tugasnya adalah basiroh kita. Oh, ini ada kopi, ya kan? Oh, ini ada teh. Itu adalah hati. Artinya kita bisa mengakses atau bisa memfungsikan ainul basiroh kita, mata hati kita. Jadi orang bodoh-bodoh amat lah. Masuk beda ini kopi ini ora iso, berarti kita nggak bisa ngakses hati kan. Antara teh sama kopi kan bisa membedakan, ya kan? Warna. Hah? Sama. Warna mata kan ini mata lahiriah, ainul basyariah yang lihat, hati yang bilang. Kalau yang buta warna. Apa nih? Kalau buta warna, itu yang buta kan matanya. Ntar pertanyaannya ntar tuh, nanti biar nggak bingung. Pokoknya intinya basiroh itu untuk membedakan mana hitam, mana putih, mana teh, mana kopi. Kira-kira saya dan Pak Jan semua bisa kan mengakses atau menggunakan mata basiroh kita? Bisa kan? Nah yang kedua namanya domir atau moral. Kerjanya apa? Kerjakan dan tidak kerjakan. Enek kajian, ini analogi ya. Pasti itu moralis sampean akan berbicara. Maka tuh AP. Yang sisi lain mesti ada. Tidak usah makan, wong enek kerjaan. Itu kerjaannya moral, Pak. Makanya wong kok randi moral, berarti nggak bisa melihat sesuatu yang baik. Ya itu kalah. Makanya ketika ada perkataan wong randi moral, berarti dia tuh nggak bisa melihat kebaikan, nggak punya moral. Artinya drugal. Jadi paham ya? Di hati kita itu yang menyuruh untuk nanti larinya ke Allah nanti. Yang menyuruh melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan baik itu adalah moral. Yang melarang perbuatan maksiat dan menyuruh melakukan perbuatan maksiat itu adalah moral. Nah, iblis itu di sini. Iblis itu menggodanya di moral. Ya kan? Iblis itu manggonnya di moral. Makanya atau nafsu itu manggonnya di moral. Makanya ketika sama sudah punya basiroh, sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk, tinggal sampai edukasi atau didik yang namanya lapisan hati yang kedua yang namanya moral. Dijalanke apa orang. Itu keputusannya ada di dhamir atau moral. Nah, itu sampean bisa mengakses. Walaupun sampai menyangaji orang mangkat, itu sama sudah bisa mengakses moral. Artinya memerintahkan tubuh atau jasadnya itu tidak berangkat. Itu kerjaannya moral kok. Yang kedua, menyangai.
berarti moralnya menghendaki untuk atau if'al mengerjakan atau menghadiri pertemuan kajian. Paham ya? Jadi fungsinya basiroh tahu, fungsinya domir tahu. Ini saya yakin saya dan panjenengan semua bisa mengakses atau menjalankan fungsi hati yang kedua. If'al dari berbuat baik. If'al itu kerjakan. If'al la taf'al jangan kerjakan. Baik mengerjakan maupun tidak mengerjakan itu adalah keputusannya, moral atau domir. Kita dengar informasi ini, sholat tahajud, pasti hati kita bilang baik, ya kan? Moral akan berbicara, kerjakan. Ini moral sing apik. Mending turu, berarti moral sing elek. Artinya moral itu berfungsi, paham ya? Contohnya lagi silaturahim itu baik, hatinya kan bilang baik atau basirohnya. Moral ini, ya apa ya laksanakan, berarti moralnya apik. Alah rasa mending nang omah turu. Berarti moralnya elek. Yang ketiga, lapisan hati yang ketiga itu namanya adalah fuad. Wong ora mangkat. Lapisan hati ini ya, fuad. Fuad ini fungsinya adalah hakim atau ya hakim. Kalau bahasa kita analoginya itu adalah hati kecil atau hakim. Jadi gini, kasusnya ketika kita di kajian aja, nggak usah jauh-jauh. Ada informasi ntar malam kajian, ya kan? Basiroh akan mengatakan kajian itu baik. Kemudian moral juga mendukung, ya nak apik menyango. Nah, itu yang namanya fuad itu nggak bisa bohong. Hati kecil itu nggak bisa bohong. Kamu melakukan kajian berarti kamu benar, kamu tuh orang baik, kamu tuh mencari kebaikan. Itu tugasnya fuad. Di surat An-Najm, maka dzabal fuadu mar'a. Jadi fuad itu nggak bisa bohong. Karena wakilnya Allah di situ ada di situ, sirnya rahasianya Allah ada di situ, ya kan? Jadi gini, ketika ada informasi kajian, hati bilang baik, anu basiro, terus morale, wis rasa menyang ae, misalkan gitu kan, moral bilang nggak usah menyang, nggak usah berangkat, maka fuad itu nggak bisa bohong. Hati kecil, kamu orang jelek, kamu orang, pasti nggak bisa milih mana baik mana jelek. Yang memutuskan ini, contohnya lagi begini, mau senggedabrul kita, ya kan? Misalkan kita itu bawa air comberan, ya kan? Air comberan kita siramkan ke orang, jelek. Mau tidak mau, artinya kan ngakon, moralnya kan ngakon itu, udah siram aja itu karena mungkin dablek ya. Di dalam hati kecil kita pasti bilang, janjane nyiram air comberan itu elek. Berarti kau termasuk wong elek, termasuk wong maksiat karena nyiram comberan. Wong korupsi, kenapa dilakukan? Pasti hati kecil itu bilang, yang namanya fuad ini bilang kamu itu salah karena itu nggak bisa bohong. Kita tuh pasti tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi kok masih dilakukan? Itulah kerjaannya moral atau domir yang ditimpangi oleh iblis. Nah, intinya di situ. Paham ya? Jadi di domir basiroh, yang kedua moral, yang ketiga adalah fuad. Fuad itu hakim. Pantes fuad aja dimancing terus. Hakim yang memutuskan itu. Nah, ini saya yakin semuanya bisa mengakses, bisa memfungsikan. Yang keempat, lapisan hati yang keempat itu namanya sir. Nanti nyambung dengan kajian kemarin. Fungsinya atau kegunaannya sir itu kalau bisa, ini bisa melihat siapa yang berperan, siapa melihat aktornya.
melihat aktor. Fungsinya untuk melihat aktor. Ini jarang-jarang, tapi mudah-mudahan sampean bisa. Jadi analoginya begini, yang namanya sir atau lapisan hati yang keempat itu adalah melihat aktor atau yang memerankan. Contoh, ada kajian, Basiroh bilang baik, ya kan? Terus Domir menyangol atau berangkatlah. Makanya Fuad akan memutuskan bahwa kamu itu adalah orang baik, menilai atau memutuskan. Nah, sir ini fungsinya apa? Sir ini adalah melihat aktor. Artinya yang saya bilang kemarin mengkaitkan. Jadi sing bergerak ke dalam pengajian tersebut itu ada aktornya. Jadi dia tuh sir hati yang paling dalam tuh nggak akan bilang kalau yang berangkat itu Mas Udin, nggak akan yang bilang itu Pak Ranto dan lain sebagainya. Tapi sir akan berbisik kepada kita, Allah yang memperjalankan orang tersebut. Ini lagi dilatih. Makanya kaitkan itu untuk melatih sir kita. Melatih sesuatu yang terjadi di belakang sebuah kejadian. Nah, ini kadang kan tumpul, nggak pernah terpikirkan. Yang terpikirkan hanya sampai Fuad doang, ya kan? Kalau kita bisa akses sir ini, sesuatu yang nggak terlihat, maka nanti Allah akan memindahkan posisi kita ke alam mukasyafah, melihat sisi lain, melihat saat durungi terjadi atau hal-hal yang gaib, itu sir. Kita paling bisa hanya di kelas-kelas awal mengkaitkan tadi terjadinya pemotongan pisang itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak Pak Imam sama Mbah Gondro. Kalau sir kita sudah jalan, ya kan, melihat apapun yang terjadi di dalam atau di luar kita itu selalu kita kaitkan dengan Allah. Itu adalah kerjaannya sir hati kita yang nomor 4. Yang terakhir, lapisan hati yang terakhir itu adalah latifah. Garis miring software. Ini lapisan hati yang terakhir. Kalau Basiroh, Domir, Fuad, sir sudah bisa berjalan sesuai apa fungsinya, kita bisa memperkerjakan atau mengakses. Lapisan hati yang terakhir yang bernama latifah ini adalah dia itu kayak semacam perangkat lunak. Soft itu kan lunak, ya kan, lembut. Contohnya, analoginya, ada perangkat lunak yang dimasukkan ke dalam HP atau ke dalam komputer. Maka ketika software itu masuk ke dalam komputer, ini ntar dulu, latifahnya ntar dulu. Maka ketika komputer itu difungsikan, bisa ngitung. Singkatnya apa disuwi, bisa ngitung cepat. Bisa mengakses Amerika, Eropa, dan seluruh dunia. Apa yang terjadi saat itu dengan adanya software bisa diakses. Karena jangkauannya luas, sudah nggak terhalang apapun. Nah, latifah ini pun sama. Ketika ruh atau hati kita yang paling dalam yang bernama latifah ini bisa fungsi, sampai bisa mengakses lauhil mahfuz, ya kan? Bisa mengakses kolam yasturun, bisa mengakses surga neraka yang namanya dalam mukasyafah itu, bisa mengakses Allah. Nah, makanya ini nanti masing-masing Basiroh ini ada, kalau pengen diasah ada kerjaannya, ada caranya. Yang kedua ini jadi fungsi latifah itu adalah untuk mengakses, untuk mengakses kemana aja, ya kan, mengakses. Nah, tinggal apa yang mau diakses. Apakah itu hati seseorang? Bisa.
Kalau latifah kita itu sudah tajam terasa. Untuk mengakses nomor togel yang akan keluar bisa. Kalau sudah berfungsi. Pokoknya intinya sudah berfungsi atau sudah tajam bisa. Untuk mengakses orang itu meninggalnya kapan bisa. Sak durunge winarah. Ngerti sak durunge winarah. Itu artinya latifah kita. Contohnya banyak ya, Asad Samsul Arifin, Gusmi, Mbah Dalhar, Mbah Hasan Mangli, banyak para masyayikh yang sudah latifahnya itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen ya, jadi pengen, ya kan? Nah, makanya nih yang